segala sesuatu adalah kepunyaan Allah. Maka tidak usah kita memalingkan pikiran kita kepada Tuhan yang lain. Fokus saja Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, manusia biasa, para nabi, termasuk Nabi Muhammad, Nabi Musa alaihissalam, mereka-mereka minta melihat Allah, nggak bisa melihat Allah. Kita melihat Allah itu kalau sudah di surga. Kita akan berdialog, berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di dunia ini ya kita harus berlomba-lomba meraih surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Nah, itu. Kemudian firman Allah, wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku diperintahkan untuk menjadi orang yang pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni al-muwahhidina, al-mukhlisina, al-munqadina li amrihi, al-muti'ina lahu. Maksudnya yaitu sebagai orang yang muwahhidin, mentauhidkan Allah. Orang yang ikhlas, yaitu semata-mata hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita lakukan, mengikuti dan taat terhadap seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu yang dimaksud. Jadi al-munqadina li amrihi, al-muti'ina lahu. Ya, jadi ini maksudnya bahwa Rasulullah SAW menjadi contoh bagi kita dalam segala hal, termasuk dalam mentauhidkan, ikhlas dalam beribadah, mengikuti instruksi dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian taat. Nah, ketaatan kita itu ya kembali ke kita. Seperti dalam surah An-Nisa ayat 69. An-Nisa ayat 69 Pak sampai 70. Di sana dikatakan, "Wa may yuti'illaha war rasul", barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim, maka mereka itu adalah orang-orang yang akan diberi nikmat oleh Allah kepada mereka. Ya. Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Yaitu dianugerahi oleh Allah bersama para nabi di dalam surga, bersama para syuhada, bersama orang-orang jujur, orang benar, bersama orang syuhada, dan terakhir bersama orang-orang saleh. Jadi hanya 4 itu. Nabi, jujur, syahid, mati syahid, dan saleh. Nah, kita minimal yang keempat itu, saleh. Jadi orang saleh itu dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat 91. Kemudian ayat 92. Nah, ini juga tugas pokok Rasulullah ini. Allah berfirman, wa an atlu al-Qur'ana, dan katakan juga, hai Muhammad, supaya aku membacakan Al-Quran kepada manusia, kepada kalian. Faman ihtada, maka barang siapa yang mendapat petunjuk setelah mendengarkan Al-Quran, fa innama yahtadi li nafsi, maka sesungguhnya ia hanyalah mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya, bukan kebaikan orang lain. Nah, kita ini bisa melangkahkan kaki ke tempat ini, Pak. Mau, sekalipun rumahnya dengan jauh, ya, datang ke masjid ini, itu adalah tuntunan hidayah. Dituntun kita ini menuju masjid ini. Maka hidayah itu yang menyebabkan kita mendapatkan kebaikan. Nah, kebaikan itu ya untuk diri kita.
Sebaliknya waman dhalla, barang siapa yang sesat. Nah ini sesat ini yang lagian viral di masjid, viral di YouTube itu ya. Bagaimana satu ketua satu kelompok yang begitu arogan di Indonesia ini karena mereka menggunakan cara-cara militer, pakaian militer, membentak-bentak seorang kiai, ya kan? Ya. Nah, itu kan lagian viral. Ya. Galil adab itu. Galil adab itu artinya kurang ajar. Tidak ada penghormatan terhadap orang alim. Gitu. Mentang-mentang berpakaian ala militer. Ya. Kemudian dia juga anggota DPR di Jawa Timur sana. Harusnya mengayomi masyarakat. Ini sesama Islam membenci Islam. Ulamanya dimaki-maki. Tapi dengan paus, saya lihat itu tadi ini. Dengan paus yang dari Roma itu ya berjabat tangan mereka. Ya. Dan ini mau kiamat ini. Ya. Nah itu orang sesat ini, menyesatkan orang. Wa man dhalla, siapa yang sesat, fakul innama ana minal munzirin, maka katakanlah munzirin. Maka katakanlah sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan. Artinya Nabi itu hanya memberi peringatan, tidak berkewajiban memberi hidayah. Ya. Maka tadi subuh kita hanya bahas satu ayat 10 menit juga. Gum fa'anzir, berdirilah dan berilah peringatan. Nah itu tugas Nabi. Nah dalam ayat ini disebutkan Nabi itu membacakan Al-Quran, kemudian memberi ancaman. Nah, coba kita lihat. Wa ana atlu al-Quran ay 'ala an-nasi uballighuhum iyyahu. Jadi maksudnya aku ini membacakan Al-Quran kepada manusia. Aku hanya menyampaikan kepada mereka. Ya. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wa dzikril hakim, seperti dalam Ali Imran. Jadi kami bacakan kepadamu ayat-ayat Al-Quran dan peringatan yang mulia. Banyak ayatnya ini. Sama dengan firman Allah, natlu alaika min naba'i Musa, kami bacakan kepadamu hai Muhammad berita tentang Musa wa Fir'aun dan Fir'aun bil haq, dengan benar, li qaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Sama itu. Maksudnya bahwa ana muballighun wa munzir. Ya, artinya bahwa aku ini hanya muballigh, menyampaikan dan memberi peringatan. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa qul innama ana minal munzirin. Ay li sawiyatur rusul. Artinya aku ini sama dengan para rasul. Alladzina anzaru qaumahum, yaitu mereka yang telah memberi peringatan kepada kaum mereka. Wa qamu bima alaihim min ada'i risalah ilaihim, dan melaksanakan kewajiban yang diwajibkan kepada mereka, yaitu mengemban risalah kerasulan. Ya, yang kemudian mereka ada yang sadar, ya ada yang mau tunduk, kemudian mereka di hadapan Allah akan dihisab. Ya, hisabnya bahwa Nabi hanya menyampaikan, ya perhitungannya nanti Allah Subhanahu wa taala punya hak. Seperti firman Allah, fa innama 'alaikal bala wa 'alainal hisab. Jadi ini tugas para nabi. Sesungguhnya kewajibanmu hai Muhammad hanya menyampaikan. Wa 'alainal hisab, sedangkan hak untuk memperhitungkan amal manusia itu pada hari kiamat, yaitu hak kami, yaitu hak Allah. Dalam ayat lain Allah menyatakan innama anta nadhirun, sesungguhnya engkau hai Muhammad hanya sebagai seorang pemberi ancaman. Wallahu ala kulli syai'in wakil, dan Allah Subhanahu wa taala menjadi
wakil atas segala sesuatu, artinya yang berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian ayat terakhir Allah berfirman, wa qulil hamdulillah, dan katakanlah alhamdulillah. Ya. Subhanallah. Ucapan alhamdulillah Pak 100 kali, itu riwayat tadi saya dengarkan dibacakan oleh Syekh Ali Jaber. Ya. Pahala membaca alhamdulillah ini 100 kali sehari itu luar biasa. Ya. Bisa menghapus dosa, bisa mengangkat derajat. Apalagi kalau kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu disebutkan dalam Al-Quran al-baqiyatus shalihat. Ada dua ayat itu, ada dalam surat Maryam, ada dalam surah Al-Kahfi, al-baqiyatus shalihat. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, al-baqiyatus shalihat itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Coba. Subhanallah. Jadi jangan kita sia-siakan Pak. Kita ini sudah mau pensiun. Ada yang sudah pensiun ya. Ya. Kalau sudah pensiun ya berarti kontrak kita hidup di dunia ini tinggal sedelok. Ya. Kalau pensiun 58, ya berarti 5 tahun lagi kalau ikut umur Nabi. Nah 5 tahun itu jangan sia-siakan. Banyak. Kata Nabi juga, siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, itu di samping memperberat timbangan, kalau dia baca 100 kali satu hari, Allah akan mengampuni dosanya walaupun sebesar gunung, walaupun seperti buih di langit banyaknya. Ya. Jadi zikir-zikir itu hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim. Jadi kita amalkan untuk mengisi waktu kita menjelang dijemput oleh malakul maut. Ya. Sayurikum ayatihi. Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada kalian. Fata'rifunaha. Kalian pun akan mengetahuinya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan Tuhanmu tiada lalai dari apa yang kalian kerjakan. Ya. Wa qul alhamdulillah sayurikum ayati fata'rifunaha. Lillahil hamd alladzi la yu'adzibu ahadan illa ba'da qiyamil hujjati alaih. Hanya segala puji bagi Allah yang tidak mengazab, menyiksa seseorang kecuali setelah ditegakkan hujjah. Hujjah itu jadi orang akan diberikan kesempatan membela diri pada hari kiamat. Ya. Jadi tidak diadili secara in absentia, gitu ya. Kalau di acara perdata itu verzet, orang kalau dipanggil tidak datang, maka dia diadili tanpa kehadirannya, namanya verzet, gitu ya. Ya. Di sana semuanya dihadapkan, tidak ada yang bisa mengelak. Nah, karena orang semua tahu pada waktu itu, disebutkan dalam surat Amma Yatasaalun yang kita sudah hafal itu ya. Apa itu? La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Semua manusia maupun malaikat pada waktu itu atau jin, tidak ada yang bisa berbicara kecuali atas izin Allah yang Maha Rahman. Ya. Nah, itu ya. Kemudian Allah menyatakan sayurikum ayatihi fata'rifuna. Sama dengan ayat lain yaitu sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan memperlihatkan pada mereka tanda-tanda kebesaran kami di jagat raya, wa fi anfusihim, dan dalam diri mereka, hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, hingga jelas bagi mereka
bahwa Allah itu adalah benar. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Artinya Allah tidak akan lalai. Maksudnya bahwa Allah selalu mengontrol, mengawasi, memonitoring, mendeteksi, apalagi ya, meneropong. Inna rabbaka labil mirsad ala kulli syai', atas segala sesuatu. Kesimpulan yang pertama, ayat-ayat tadi menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi Rasulullah SAW, ya, yaitu hanya beribadah kepada Allah dan berserah diri kepada Allah, membacakan Al-Quran untuk memperingati, untuk memberitahu supaya mereka beribadah kepada Allah, meningkatkan diri kepadanya, ya, dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ayat tadi menjelaskan ketetapan kesucian negeri Mekah Al-Mukarramah. Ya, jadi negeri Mekah itu ya ditetapkan oleh Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi bukan nanti pada zaman Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian yang ketiga, dianjurkan untuk memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat, baik yang zahir maupun yang batin. Terutama adalah sejumlah nikmat yang sudah kita rasakan, begitu banyak, ya, dalam penciptaan maupun dalam fasilitas di dunia ini. Ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka sebut-sebutlah nikmat Tuhanmu. Yang keempat, ayat ini menjelaskan tentang perbuatan manusia, bahwa orang yang berbuat baik, perbuatan baiknya akan kembali kepada dirinya. Orang yang berbuat jahat, ya demikian juga. Maka sebaiknya kita memilih yang baik. Kemudian yang terakhir, ayat ini menjelaskan tentang mukjizat Al-Quran yang sejatinya ditujukan untuk memberi pembelajaran kepada orang musyrik, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada mereka. Ya. Maka tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya berupa ciptaan manusia, kemudian bumi dan langit serta isinya, nah, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Demikian 47 53 kurang 47 berarti 6 menit. Ya, mungkin ada pertanyaan?